Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 dari kelanjutan Battlestroke The Heaven ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang terlibat pertempuran dengan 3 orang Immortality. Ketiga orang itu terkejut ketika mereka melihat senjata yang digunakan oleh Xiayan ini. Senjata macam apa itu? Mungkinkah senjata itu adalah teknologi kuno? Kemudian dia melihat sosok yang menggunakan pedang itu. Dan di belakang punggungnya ada sebuah sayap hitam. Tetapi saat ini mereka langsung memeriksa kekuatan orang ini dan mereka pun terkejut. 3 kaisar Immortality ini semuanya memandang ke arah Xiayan. Sama seperti Senju sebelumnya. Mereka juga sangat terkejut melihat kekuatan Xiayan ini. Seseorang fighting god, ucap dari mereka bertiga. Pada saat ini, Senju sudah melesat ratusan kaki ke belakang. Dia pun tersenyum. Senyuman ini seolah-olah menertawakan dirinya sendiri. Karena sebelumnya dia juga mengatakan hal yang sama persis dengan mereka. Nantinya mereka mungkin akan paham bahwa seseorang fighting god ini bukanlah seseorang fighting god biasa dan mungkin bahkan bisa membunuh mereka semua. Dongyan, apakah kamu sudah selesai? Tanya dari saya. Dia mengabaikan ekspresi mereka bertiga yang awalnya tertegun, namun sebenarnya sedang menyindir Xiayan ini. Sebentar lagi, jawab dari Dongyan. Mereka bertiga merasa sedikit aneh ketika mendengar kata-kata itu, karena Xiayan muncul dengan tiba-tiba. Dan Xiayan juga seseorang fighting god. Mereka tidak memilih untuk langsung menyerang Xiayan ini. Namun mereka hanya menunggu dengan sangat tenang. Baiklah, formasinya sudah aku hancurkan, jawab dari Dongyan. Setelah 3 detik, Dongyan pun lalu berteriak dengan nyaring. Aku melihat fluktuasi yang tidak teratur di dalam formasi yang dibuat oleh mereka. Dan kemudian ada sebuah ledakan terjadi. Dan para fighting cat sebelumnya yang sudah menyiapkan formasi ini pun langsung terguncang. Seteguk darah pun langsung dikeluarkan oleh mereka. Bahkan 3 petarung Immortality ini merasakan ada efek yang lebih serius lagi. Beberapa sinar cahaya pada formasi itu tiba-tiba menyerang mereka sendiri. Jelas itu merupakan formasi yang mereka bentuk sebelumnya. Namun pada saat ini tiba-tiba formasi itu pun menjadi tidak terkendali. Bahkan bisa sampai menyerang atau melukai mereka sendiri. Saat sinar cahaya itu menyapu, semua kehilangan 1 tangan dan 1 kaki. Banyak yang terpisah, ada yang kehilangan kepalanya, ada yang kehilangan kaki dan juga betisnya. Ketika mereka melihat Xiayan lagi, ada sedikit rasa keterkejutan di mata mereka. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara Xiayan ini untuk bisa melakukan itu. Xiayan jelas tidak terlihat atau tidak terlihat melakukan apa-apa. Namun formasi itu rusak secara tiba-tiba. Akhirnya semuanya hampir saja terbunuh, ucap dari Xiayan. Dari titik ini mereka pun tahu bahwa seseorang fighting god ini tidaklah lemah. Namun dia memiliki keahlian khusus dan juga mungkin sangatlah kuat. Hanya saja dalam pandangan mereka, gelombang aura yang terpancar dari tubuh Xiayan ini benar-benar hanyalah seseorang fighting god saja. Bos, sepertinya seseorang fighting god ini agak aneh. Namun seharusnya dia tidak akan sulit untuk bisa kita bunuh, ucap dari salah satu petarung Immortality langkah kedua. Namun pemimpin mereka menggelengkan kepalanya, lalu dia mengangkat tangannya lagi. Dengan tegas dia membuat sebuah gerakan untuk mundur. Xiayan hanyalah seseorang fighting god biasa yang menakuti 3 orang petarung Immortality serta beberapa fighting god lainnya. Adegan ini memang agak terlalu aneh. Dan ini dilihat oleh putri kedua atau 2 putri sebelumnya. Karena masih pusing, jadi kita tidak tahu apakah ini kedua putri atau putri kedua. Hey, para fighting god memang boleh pergi dari sini, tapi tidak untuk kalian bertiga, ucap dari Xiayan kepada 3 petarung Immortality itu. Akhirnya salah satu dari mereka lalu menjawab, aku tahu kamu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Namun jika kita bertiga bekerja sama, bahkan jika kamu sangat kuat sekalipun,
kami pasti bisa untuk mengalahkanmu dan kamu tidak akan bisa memerintah kami seenaknya, ucap dari seseorang langkah ketiga Immortality ini atau pemimpin mereka. Mendengar itu, Xiayan pun tiba-tiba mengkerutkan keningnya. Sebuah cahaya lalu melesat dari jauh dan menembus salah satu dari 3 petarung Immortality itu dalam sekejap. Posisi tertusuknya tepat pada jantungnya. Tunggu dulu, sepertinya dia memiliki serangan penyergapan, ucap dari Immortality langkah ketiga atau pemimpin mereka. Kemudian dia segera melihat sekelilingnya dengan sangat waspada. Namun saat ini, Xiayan melihat sekelilingnya juga dengan sangat waspada. Karena ini bukanlah penyerangan dari Xiayan, tetapi ini adalah serangan dari tim yang lainnya. Pada saat ini, ada sosok yang muncul dari kabut hitam. Dia sangatlah cepat dan bergegas menuju ke 3 petarung Immortality itu dalam sekejap. Mata Xiayan telah terfokus kepada sosok ini, dan Xiayan bisa melihat sosok yang melesat itu dengan sangat jelas. Saat dia melihat sosok itu dengan sangat jelas, Xiayan tentu saja sudah tidak asing dengan sosok ini. Lagi pula, Xiayan juga sudah pernah bertemu dengannya. Orang dari dunia Taisu, gumam dari Xiayan. Sebenarnya, Xiayan juga merasa terkejut. Dia tidak menyangka orang kuat dari dunia Taisu ini akan tiba-tiba muncul di sini. Dan target pertama serangan mereka bukanlah Xiayan, tetapi ketiga petarung Immortality ini. Mungkinkah karena ketiga petarung Immortality ini bermusuhan dengan mereka? Kita pun masih belum tahu. Xiayan segera mundur. Setidaknya dia telah bersembunyi di balik kabut abu-abu ini. Dia melihat atau menyaksikan pertempuran yang secara tiba-tiba ini terjadi. Namun saat dia melihat pertarungan ini, Xiayan pun menyadari bahwa mereka sepertinya tidak saling kenal. Artinya orang kuat dari dunia Taisu ini yang menyerang itu karena hanya ingin membunuh mereka saja. Dan dia tidak memiliki kebencian ataupun dendam di antara mereka. Mereka menyerang hanya dengan secara acak saja. Xiayan pun langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan apa yang dikatakan oleh permaisuri sebelumnya, dunia Taisu mengandalkan armor dewa palsu mereka. Jadi kekuatan mereka saat ini pasti berasal dari kekuatan Immortality yang ada di armor mereka. Dan armor mereka sendiri menyerap kekuatan Immortality dari korban-korbannya. Jadi sepertinya mereka menyerang petarung Immortality ini untuk mengisi sumber daya mereka. Saat ini sosok Xiayan sudah mundur ke dalam kabut abu-abu. Tentu saja tujuan dari orang-orang dunia Taisu ini adalah petarung Immortality. Dan mereka tidak tertarik pada petarung Fighting God atau di sekitarannya. Pantas saja jika mereka tidak menyerang Xiayan. Bukankah seharusnya mereka berdua? Tetapi sekarang hanya ada satu saja yang muncul. Di mana yang satunya? Dia telah melihat mereka berdua sebelumnya, tetapi sekarang Xiayan hanya melihat satu orang saja. Karena orang Taisu ini menggunakan armor yang sama dan sulit sangat dibedakan. Xiayan pun menjadi tidak yakin apakah orang dunia Taisu di depannya ini adalah salah satu dari kedua orang dunia Taisu yang sebelumnya dia pernah lihat atau bukan. Xiayan tidak berniat untuk bergerak saat ini. Karena Xiayan juga sepertinya bermaksud hanya untuk melihat seberapa kuat orang dari dunia Taisu yang ada di depannya ini. Jika Xiayan bertarung dengannya sekarang, apakah Xiayan bisa memiliki kemungkinan untuk menang? Dia pun tidak tahu. Untungnya, saat ini hanya ada satu orang saja yang muncul. Dan ini mungkin adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk Xiayan. Xiayan benar-benar ingin menangkapnya. Dan dia akan mencari tahu apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna tentang dunia Taisu dari orang ini atau tidak. Informasi dari Kuizun benar-benar terlalu kabur atau sangatlah tidak jelas. Jika Xiayan bisa mengalahkan orang dari dunia Taisu ini secara langsung, Xiayan mungkin bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi dan lebih penting. Xiayan menyaksikan pertempuran sengit ini di ujung yang jauh. Dia pikir ini akan menjadi pertempuran yang sangat seru. Namun, pertempuran ini hanya berlangsung kurang dari setengah menit saja. Dan di sekitarannya sudah sangatlah sunyi. Ketiga petarung Immortality ini semuanya telah terbunuh tanpa terkecuali. Hapus. Dan armor dewa palsu pun langsung menyelimuti ke seluruh tubuh mereka bertiga. Setiap bagian tubuh dari armor dewa palsu ini adalah senjata. Dan lengannya bisa diubah-ubah menjadi senjata ataupun pertahanan sesuai hati mereka atau sesuai keinginan hati mereka. Ini adalah pertama kalinya Xiayan juga melihat kekuatan armor dewa palsu. Namun cara dia membunuh ketiga petarung Immortality ini terlalu cepat.
dan hampir tanpa menggunakan banyak trik. Para petarung immortality ini mereka semuanya telah terbunuh. Sepertinya aku harus segera kembali, gumam dari saya. Setelah dia selesai berbicara, dia segera bergerak di dalam kabut abu-abu itu. Senju yang selalu berani pun langsung menciut ketika dia melihat ketiga petarung immortality ini bisa mati hanya dengan hitungan menit saja. Senju pun segera berdiri dan tidak membantah, lalu dia pun pergi mengikuti Xiaoyan mundur ke dalam hutan. Oh tidak, sepertinya mereka mengejarku, ucap dari Senju. Xiaoyan yang memimpin tim ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini dia mendengar Senju yang berbicara dengan tergesa-gesa di belakangnya, seolah-olah dia memang benar-benar ketakutan. Xiaoyan pun langsung mengkerutkan keningnya ketika dia mendengar teriakan dari Senju ini. Lalu dia mengepakkan sayap Valkyrie hitamnya dan melihat ke arah belakang untuk memeriksa dengan kekuatan jiwanya. Namun kekuatan jiwanya ini tampaknya tidak dapat memeriksa kekuatan mereka secara akurat, karena mereka membuat sebuah pembatas agar tidak ada seorang pun yang bisa memeriksa kekuatan orang-orang dari dunia Taisu. Namun satu hal yang pasti, orang kuat dari dunia Taisu ini memang sedang mengejarnya. Xiaoyan pun melihat sekelilingnya. Yu Tao dan juga Senju sudah sama-sama berada di level immortality, dan putri kedua di sisinya juga mungkin seseorang immortality. Namun Xiaoyan belum menyetujui bahwa dia boleh ikut dengan Xiaoyan. Tapi petarung dari dunia Taisu ini sedang memburu para immortality. Jadi di saat ini Xiaoyan dan yang lainnya telah menjadi sasaran mereka. Sosok Xiaoyan pun tiba-tiba berhenti bergerak, dan semua orang pun yang mengikuti Xiaoyan ini ikut berhenti. Kita sepertinya tidak akan bisa melarikan diri dari mereka karena kita telah dikepung. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berkata, "Tidak, sebenarnya kalianlah yang dikepung. Karena tujuan utama mereka hanyalah memburu atau mengejar-ngejar para immortality, tidak seseorang fighting god sepertiku." Begitu Xiaoyan selesai berbicara, mereka berempat langsung memandang ke arah Xiaoyan bersama-sama. Lalu, apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan? Tanya dari Senju. Pertanyaan ini pun tidak direspon sama sekali oleh Xiaoyan. Dan saat mereka memutar kepala mereka berempat menemukan bahwa Xiaoyan saat ini sudah duduk bersila di atas sebuah pohon besar. Dia lalu memandang semua orang dengan sangat tenang, seolah-olah pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sialan, situasinya begitu mendesak sekarang. Orang itu sangatlah kuat. Bahkan jika kami menggabungkan kekuatan kami sekalipun, kita tidak akan bisa untuk melawannya. Jika kita ingin bertahan hidup, sepertinya kita harus kabur dari sini secara terpisah. Jika tidak, kita semua akan mati di sini, ucap dari Senju. Sosok Senju pun bergerak terlebih dahulu. Namun, saat dia bergegas keluar, sosok besar Senju tiba-tiba terlempar ke belakang, seolah-olah dia telah dipukul dengan sangat keras. Adapun Yu Tao dan juga kedua wanita itu, mereka tidak pergi dengan bertindak tergesa-gesa, tetapi memilih untuk berdiam diri saja bersama Xiaoyan. Karena Yu Tao tahu bahwa Xiaoyan ini benar-benar sangatlah kuat, dan kalau dia mengikuti kata-kata Senju untuk melarikan diri secara terpisah, itu sangatlah mustahil, atau itu sama saja dengan dia melakukan bunuh diri. Jadi menurut Yu Tao lebih baik dia diam dan menaruh harapannya kepada Xiaoyan ini. Namun apakah Xiaoyan akan membantunya atau tidak, jelas Yu Tao sendiri pun tidak mengetahuinya. Sementara itu, di ujung yang jauh, ada sebuah sosok berwarna merah yang sedang melintas ke arah monster dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kali dia mengambil langkah, dia berteleportasi ratusan meter, dan dia tiba di depan semua orang dalam sekejap mata. Saat ini, sudut mulut Senju sudah berlumuran darah. Setelah dia berhasil menstabilkan sosoknya, dia melihat sosok yang ada di depannya ini. Jika dia ingin melarikan diri sekarang, itu mungkin tidak akan bisa dia lakukan. Kekuatan orang ini setidaknya telah berada di langkah kelima Kaisar Immortality. Sekarang, satu-satunya kesempatan bagi kita adalah dengan bekerja sama saja. Dia sudah tahu dengan sangat jelas ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara kedua belah pihak ini. Senju tanpa sadar memandang ke arah Xiaoyan, namun dia tidak memperhatikan situasinya saat ini. Bahkan dia sendiri tidak memperhatikan Senju.
Senju lalu menggertakkan giginya. Jika saja Xiaoyan bersedia untuk membantunya saat ini, maka Senju pun akan bersedia membantu Xiaoyan tanpa meminta upah. Namun, jika Xiaoyan tidak mau membantunya, maka keselamatan Senju ini sekarang tergantung pada kekuatannya sendiri. Pada saat ini, armor dewa palsu sudah membungkus seluruh tubuh pria itu. Dan di saat berikutnya, dia pun langsung berteleportasi dan ada di depan Senju. Dan dia langsung menyerang Senju dengan tinjunya. Senju lalu menggertakkan giginya. Dia sepertinya sudah menyiapkan pedang raksasanya untuk menghadapi serangan itu. Buar. Tinju orang dari dunia Taisu ini pun mengenai pedang raksasa itu. Dan terdengar suara ledakan yang sangat keras. Dia pun lalu melihat sebuah cahaya merah yang menyapu dari tinju orang itu. Di saat berikutnya, Senju mendengar ada suara retakan di pedangnya. Trak! Pedang raksasa itu pun langsung hancur. Dan kemudian tinjunya langsung melesat ke arah Senju. Seolah-olah tinju itu tidak bisa dihalangi oleh pedang raksasa ini. Saat tinju itu akan mengenai Senju, tinju itu langsung berubah menjadi sebuah cakar yang sangat tajam. Yang berniat untuk langsung menembus ke dalam jantung Senju. Wusdep! Dada Senju pun langsung tertusuk. Namun untungnya dada Senju ini tidak tertusuk seluruhnya. Tampaknya Senju menggunakan armor yang sangat kuat. Dan armor ini bisa memblokir serangan fatal dari orang dunia Taisu itu. Jika saja jantung Senju bisa diambil, maka kekuatan Senju pasti akan merosot secara tajam. Meskipun Senju sendiri tidaklah mati. Untungnya orang dari dunia Taisu ini tidak berhasil untuk menembus jantung Senju. Saat ini orang dari dunia Taisu itu mengkerutkan keningnya. Namun kali ini juga Senju tidak memilih untuk bertahan. Sekarang Senju benar-benar meningkatkan kekuatan immortality-nya dan langsung meninju orang dari dunia Taisu ini. Buar. Mustahil bagi orang dunia Taisu bisa bertahan pada saat ini. Dan pukulan Senju yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat ekstrim ini juga telah mengenai dada orang dari dunia Taisu itu. Dan sosoknya langsung terpental ke belakang. Pada saat ini, wajah Senju terlihat sangat muram. Dan pakaian di dadanya ini terlihat robek. Dia juga mengkelutkan keningnya saat melihat armor di dalamnya ini telah agak rusak. Armor ini berwarna emas dan juga perak. Di sana ada berkas pukulan dari orang dunia Taisu itu. Jika bukan karena pertahanan armor ini yang sangat kuat, Senju pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa melawannya. Untungnya aku memiliki armor ini, gumam dari Senju. Dia mendapatkan armor itu dari pelelangan dengan harga yang sangat tinggi. Hei kalian, jika kalian tidak menyerang, maka sudah dapat dipastikan kalian akan terbunuh. Kekuatan orang ini sangatlah aneh dan dia tidak memiliki aura petarung immortality. Selama kamu bisa memukulnya, kamu punya kesempatan untuk menang, ucap dari Senju sambil menoleh ke arah samping melihat Yutou dan juga kedua putri itu. Namun ekspresi Yutou masih terlihat sangat menyedihkan. Meskipun begitu dia mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Senju, sedangkan kedua gadis yang menggigit bibirnya, tatapan matanya terlihat rumit, seolah-olah dia sudah tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya kedua gadis ini terus-menerus menatap Xiaoyan dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang Xiaoyan pikirkan. Kedua gadis ini masih acuh tak acuh terhadap bujukan dari Senju. Rencananya telah berubah. Sepertinya kita harus mundur, ucap dari salah satu gadis yang ada di sana sambil menggaruk kepalanya. Setelah itu, sosok kedua gadis itu pun melesat ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Senju pun segera berubah dan jelas dia melihat kedua gadis itu berencana untuk melarikan diri. Tai King, Yu King, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian ingin pergi dari sini? Tanya dari Senju. Ternyata kedua gadis ini adalah Tai King dan Yu King. Mendengar itu, Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya dan langsung menatap kedua gadis itu yang hendak melarikan diri. Ternyata kedua gadis itu adalah Tai King dan Yu King. Xiaoyan pun langsung membuka matanya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi.
Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Oh ya, mohon maaf karena telat ya. Tadi ada ibu-ibu Agustusan latihan drum band segala macam. Jadi gue nggak bisa dubbing sore-sore. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan dadah.